bahwa Allah akan menjaga Islam ini sampai hari kiamat. Begitu juga yang tidak sahih, yang bukan sunnah tapi dianggap sunnah. Dari mulai awal-awal, kan dari sahabat sendiri sudah mengatakan bahwa kunut subuh muhdas, bid'ah. Tetapi ini hilang, entah berapa juta kaum muslimin berkunut subuh. Termasuk Imam Syafi'i, ya kan? Dan beberapa muridnya. Setelah itu ditemukan oleh Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan, Bukhari, Muslim, dan seterusnya, bahwa hadis ini dhaif. Sepakat para ulama tentang kedhaifan hadis ini. Ini masalah ijtihadiyah. Kenapa Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan ulama yang lain? Ada seorang perawi hadis yang menjadi sebab kenapa hadis itu dinilai apakah sahih atau tidak. Namanya Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi. Karena kan dalil Imam Syafi'i hadis itu, Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Di dalam sanadnya ada siapa? Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi. Dia dianggap thiqah oleh sebagian ulama dan didhaifkan oleh ulama yang lain. Siapa yang menganggap thiqah? Yahya bin Ma'in, Ali ibnul Madini, Al-Fallas, termasuk Imam Syafi'i. Setelah itu ditemukan oleh Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan, Bukhari, Muslim, dan seterusnya, bahwa hadis ini dhaif. Siapa yang menganggap thiqah? Yahya bin Ma'in, Ali ibnul Madini, Al-Fallas, termasuk Imam Syafi'i. Makanya sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Jikalau ada seseorang di zaman sekarang ini, dia ini baru beberapa tahun saja mendalami ilmu hadis, baru beberapa tahun saja. Terus tiba-tiba mengatakan hadis ini sahih, hadis ini dhaif, ya. Hadis ini sahih, hadis ini lemah. Hanya lewat pandangan beberapa ustaz. Jadi seperti apa misalnya? Seperti apa? Saya kasih contoh. Seperti hadis al-qunut. Seperti hadis apa? Qunut subuh. Seperti hadis qunut subuh. Hadis qunut subuh itu yang mana Ustaz? Hadis qunut subuh yang mana? Yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, yang berbunyi dari hadis Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazala yaqnutu fi salati subhi hatta faraqat dunya. Rasulullah senantiasa melaksanakan qunut dalam salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Oleh karenanya itu pegangan Imam Syafi'i yang menyunahkan qunut dalam salat apa? Salat subuh. Ada beberapa ulama atau ada beberapa ustadz ya lebih tepatnya yang menyatakan hadis ini lemah. Dan itu ada pembahasannya, bukan tidak ada pembahasannya. Jadi pembahasannya itu sekalian sudah. Karena di sanadnya itu ada Abu Ja'far Ar-Razi yang bernama Isa bin Abi Isa. Abu Ja'far Ar-Razi dari Ar-Rabi' dari Anas. Abu Ja'far Ar-Razi ini, karena ada Abu Ja'far Ar-Razi, maka dikatakan hadis tersebut lemah karena beliau ini bukan seorang thiqah. Jadi beliau kalau meriwayatkan hadis intinya ada kelemahan. Akan tetapi ulama yang lain membahasnya bagaimana? Ulama yang lain itu membahasnya seperti Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan di dalam kitab Al-Hadiyus Sari, atau ini juga dibahas oleh Imam Yahya bin Ma'in dan juga Imam Ali Ibnul Madini yang menyatakan bahwa Imam Abu Ja'far Ar-Razi itu thiqah. Beliau itu Abu Ja'far Ar-Razi ya, bisa tidak diterima hadisnya, ada kelemahan ketika meriwayatkan hadis Rasulullah jikalau beliau meriwayatkannya dari Al-Mughirah. Sementara jikalau beliau meriwayatkannya dari selain Al-Mughirah, seperti di hadis qunut itu dari Ar-Rabi', kemudian dari Anas bin Malik, diterima hadisnya. Dan itulah yang dijelaskan oleh Imam Yahya bin Ma'in dan juga Ali ibn Madini. Jadi pembahasan ini ditutupi kadangkala, hadirin yang dirahmati Allah. Ditutupi. Dia ngambil cuma satu pendapat. Ini yang kita bilang karena belajar hanya kepada satu kelompok. Dia mengambil pendapat yang menyatakan bahwa Imam Abu Ja'far Ar-Razi hadisnya ini lemah, terus diam. Apakah hanya sampai di sini penjelasan tentang beliau? Tidak. Oleh karenanya
Al-Imam Ahmad tidak mengingkari pada gurunya Al-Imam Syafi'i ketika Al-Imam Syafi'i menyunahkan kunut. Al-Imam Ahmad tidak pernah, walaupun dengan tujuan ingin menasihati, tidak pernah berkata kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, engkau ini orang yang berilmu, engkau ini orangnya Masya Allah, maaf Imam sebelumnya, maaf 1000 maaf, hadis yang antum jadikan dasar bahwa kunut subuh itu sunnah, itu lemah wahai Imam. Enggak dibilang seperti itu oleh Imam Ahmad, dilewati. So, kenapa dilewati? Karena dasar yang dipegang oleh Imam Syafi'i, baik dari segi sanad, dari segi matan, sahih di pandangan beliau, walaupun di pandangan Imam Ahmad tidak. Jadi beliau mengetahui ilmu yang dipegang sama Imam Ahmad. Afadhalu, antum juga seperti itu. Ketahuilah apa yang dijelaskan oleh fulan, apa yang dijelaskan oleh alan, apa yang dijelaskan di madzhab Imam Ahmad, apa yang dijelaskan di madzhab Imam Syafi'i, apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan apa yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani Al-Baghdadi. Supaya kita ini dalam arti apa? Semakin luas ilmu kita, semakin luas ilmu kita, ilmu yang jelas ya, ilmu yang jelas, yang berbobot, yang bersumber dari as-salafus saleh, kemudian semakin luas pula dada kita bisa menerima perbedaan pendapat di antara kita, kemudian saling hormat menghormati karena Allah, saling mulia memuliakan karena Allah, saling cinta mencintai karena Allah. Di sini akan terwujud persatuan dan kesatuan di antara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Akan tapi kalau malas, nggak mau ke sana, anak nggak mau repot, anak maunya cuma satu tok, jalan tol lurus saja. Ya akhi, kadangkala antum disuruh belok kanan supaya antum sampai ke tujuan antum. Enggak mau lurus aja, ya masuk ke jurang nanti. Tolong itu difahami dengan baik. Barakallahu fil jami', wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu ditemukan oleh Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan, Bukhari, Muslim, dan seterusnya, bahwa hadis ini dhaif. Sepakat para ulama tentang kedoifan hadis ini. Orang tahu seorang dokter itu ahli atau tidak, yang nilai siapa? Ya dokter juga, jangan orang awam. Seorang insinyur dia tahu tentang teknologi, dinilai oleh siapa? Insinyur juga. Begitu ahli hadis dinilai oleh siapa? Ulama ahli hadis. Jangan dinilai oleh para penceramah yang nggak ngerti hadis, yang nggak paham agama. Mereka baca buku juga enggak tuh para penceramah tuh. Ya, rata-rata nggak baca kitab. Mau nilai para ulama, kapan mereka baca kitabnya? Sehari bisa 3 kali ceramah, kapan bacanya? Jadi jangan kita dengar tuh orang-orang yang seperti itu. Enggak ngerti mereka.